Hai teman-teman, kalian tahu kan setelah peristiwa proklamasi, Indonesia secara resmi sudah merdeka. Tapi, masih ada aja loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Masa sih Om Patok? Emang mereka masih mau ngejajah Indonesia lagi ya? Iya, Danang. Dan itulah yang mengawali perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Terjadi perlawanan di beberapa daerah. Salah satunya di Surabaya. Surabaya? Gimana tuh Om ceritanya? Begini, Danang. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika, dan rakyat sangat marah waktu itu. NICA itu apa? Nika adalah pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Terus Om, kenapa rakyat jadi marah? Soalnya, Nika memberi bantuan senjata pada Kenil. Hah? Apalagi itu Om KNIL? Kenil adalah tentara sewaan Belanda yang berisi orang-orang bekas tahanan Jepang. Oh, gitu toh. Lalu, Di lain kesempatan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain mendarat di Surabaya. Kali ini, pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby. Wakil pemerintahan Republik Indonesia dan sang jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Jadi, pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Shaw dan mereka menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober. Di sana, ia berhasil membebaskan Kolonel Huyer yang dulunya ditawan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. walah, tega banget ya. Tapi aku yakin rakyat Indonesia pasti nggak nyerah gitu aja. Ya kan, Om? Bener banget itu. Makanya dari tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi pertempuran hebat loh antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang tadinya dikuasai Inggris akhirnya direbut lagi sama rakyat. Jadi, Inggris udah kalah dong, Om. Hampir kalah, Danang. Inggris kan termasuk salah satu negara sekutu. Jadi, pihak Inggris minta bantuan ke komandan sekutu agar bisa menghubungi Presiden Soekarno. Baru deh habis itu, Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin mengadakan perundingan dengan Brigjen Malaby. Lalu, keputusannya apa, Om? Tanggal 30 Oktober, Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tapi, tiba-tiba di hari yang sama jam 5 sore terjadi lagi pertempuran di gedung Bank Internatio. Dalam pertempuran itu, akhirnya Brigjen Malaby terbunuh. Aduh, kejadian itu pasti bikin pasukan Inggris kaget. Iya, Danang. Dan karena peristiwa itu, pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman. Isi ultimatumnya begini. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika sampai pada batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Loh kok gitu, Om? Rakyat kan udah bersusah payah merebut kemerdekaan.
Benar itu. Makanya, Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh lain sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia Pelajar yang dipimpin oleh Mas Iman. Para pejuang berteriak, lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau mati. Wih, gagah berani ya para pejuang kita itu. Iya dong. Tapi, karena penolakan tersebut, terjadi perang besar pada tanggal 10 November. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang loh, Danang. Tapi, rakyat berhasil menahan serangan tersebut selama 3 minggu. Tapi, senjatanya Inggris kan pasti lebih bagus ya, Om. Kalau rakyat kita cuma pakai senjata hasil rampasan dan bambu runcing aja. Nah, makanya itu Danang, pasukan Indonesia akhirnya terdesak. Dan markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras atau Markas Kali. Walaupun gitu, kepahlawanan rakyat Surabaya masih kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Betul Danang, ngomong-ngomong, kamu masih mau tahu lagi nggak perjuangan di daerah lain? Ya mau dong, Om. Kita bahas di video berikutnya ya. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular.
Sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri khusus hewan. Apakah kamu dapat menyebutkan ciri yang lainnya?